401 kamu bukan tandingannya. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Chen Ning mengalami mimpi yang berulang. Dalam mimpinya, keluarga Chen telah mengklaim kursi kekuasaan di kota Jinlin dan memimpin semua keluarga elit lainnya seperti keluarga Song, keluarga Hua, dan keluarga Ren. Bahkan tuan keluarga mereka harus tunduk pada kekuatan keluarga Chen. Anggota keluarga Chen sangat bangga dengan warisan keluarga mereka dalam mimpinya sehingga mereka memanggil semua orang di jalan untuk mengumumkan bahwa mereka adalah salah satu keluarga Chen. Chen Ning selalu menganggap itu mimpi konyol, tapi sekarang dia merasa mimpi itu menjadi kenyataan. Orang yang mewujudkan mimpinya adalah sepupu yang tidak pernah dia sukai. Itu sangat bodoh. Chen Ning berpikir sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak, "Saudaraku, mengapa kamu menendangku? Kamu harus mengejar bajingan itu. Kami adalah keluarga terhebat di Yanjin, mengapa kami takut dengan desa dusun dari Jiangbei?" Orang yang berteriak sekuat tenaga adalah Han Hongkun. Tuan kedua Han masih tidak menyadari masalah setinggi lutut yang dia alami. Meskipun wajahnya berlumuran darah dan memar, dia berteriak dengan marah pada saudaranya. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka memandang Han Juntu dengan penuh harap. Mereka menanyakan pertanyaan yang sama dalam pikiran mereka. Ya kenapa? Keluarga Han dari Yanjin adalah salah satu keluarga terkuat di Tiongkok. Karena sangat dekat dengan pusat kekuasaan, mereka berada di puncak tiang totem. Hanya keluarga Wang dan keluarga Xiao yang bisa membuat mereka menyerah. Namun, Han Juntu berbicara dengan Chen Fan seolah-olah seorang penjahat berbicara kepada petugas polisi, tanpa rasa percaya diri atau pesonanya yang biasa. Anggota keluarga Song memutar otak untuk menemukan alasan yang bisa menjelaskan tindakan aneh Han Juntu, tetapi mereka tidak menemukannya. Tuan Chen dari Jiangbei. Itu pasti penyamaran karena keluarga Han bisa saja menjebak taipan manapun di Jiangbei dengan mudah. Mayor Jenderal di Chang Dragon. Keluarga Han telah menghasilkan jenderal yang tak terhitung jumlahnya, di antara anggota keluarganya, pangkat Jenderal Mayor hampir tidak layak untuk disebutkan. Pujian dari Panglima Militer, itu juga tidak akan berarti apapun bagi keluarga Han. Orang tua Han memiliki begitu banyak otoritas sehingga dia bisa menantang Panglima Militer secara langsung. Dia tidak akan peduli dengan komentar panglima tersebut. Bahkan Han Juntu sudah sering bersinggungan dengan banyak panglima militer. Song Sun Hua tidak bisa memahaminya, jadi dia menoleh ke Han Juntu, berharap dia bisa memberikan jawaban. Qiao Loyin tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah kunci dalam memecahkan misteri ini terletak pada posisi teratas Chen Fan di daftar surga? Saya tahu sebagian besar keluarga besar takut pada Grandmaster, tetapi apakah keluarga Han juga akan takut pada mereka? Saya rasa tidak. Bahkan jika Grandmaster kuat cukup untuk menangani pasukan, mereka masih akan menyerah pada kekuatan mematikan senjata modern. Chen Fan adalah seniman bela diri, bukan manusia super. Memikirkan Chen Fan dalam setelan superhero membuatnya geli. Dia membiarkan gambaran itu tetap ada dalam pikirannya sejenak dan kemudian dengan cepat membuangnya. Han Juntu mencibir pada saudaranya dan berkata, "Jika aku tidak menghentikanmu, kamu pasti sudah mati. Kamu beruntung masih hidup." Kata-kata Han Juntu seakan menyapu ruangan seperti angin sedingin es. Pada awalnya, orang mengira dia sedang bercanda, tapi wajahnya yang sangat serius dan matanya yang berkilau menunjukkan bahwa dia tidak sedang bercanda. "Aku anggota keluarga Han, dia tidak akan membunuhku, kan?" Han Hongkun juga menyadari bahwa kakaknya sepertinya tidak bercanda, jadi suaranya mulai bergetar saat rasa tidak percaya muncul di matanya secara tiba-tiba. "Haha, kenapa tidak?" Han Juntu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertanyaan adiknya. Dia tertawa terbahak-bahak dan kemudian bertanya, "Apakah kamu benar-benar tahu siapa dia?" Semua orang bingung dengan reaksinya. Han Hongkun memasang wajah tegang dan menjawab, "Bukankah dia sersan kepala naga Chang? Bukankah dia Chen Fan?" Orang-orang di sekitarnya mengangkat telinga mereka dan mendekat untuk mendengarkan. Kebingungan terbesar mereka saat ini adalah identitas Chen Fan. Apa yang membuat Tuan Muda Han memperlakukan Chen Fan dengan penuh hormat dan kepatuhan? Han Juntu bahkan tidak akan bersikap seperti itu jika dia berbicara dengan Liu Chen. "Benar, Juntu, tolong jelaskan hal ini. Bukankah dia Chen Fan, anggota keluarga Chen?" Song Sun Hua menyela. "Chen Fan, hahaha." Han Juntu tertawa lagi. Ketika dia akhirnya menenangkan diri,
Dia menatap Han Hongkun dan menegurnya, kamu tidak tahu dengan siapa kamu berbuat macam-macam. Kamu hampir membawa malapetaka bagi seluruh keluarga kami, tahukah kamu? Dia adalah Chen Beixuan, legenda hidup. Han Juntu mengumumkan, Chen Beixuan. Semua orang tercengang dengan wahyu itu. Ini bukan pertama kalinya mereka mendengar nama tersebut, namun mereka selalu mengira itu hanyalah nama samaran atau nama panggilan Chen Fan, sehingga mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, nada suara Han Juntu yang serius dan berat sepertinya menunjukkan bahwa nama itu memiliki bobot yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan siapapun. Nama itu menarik perhatian Qiao Loyin. Apakah aku benar? Apakah Han Juntu memperlakukan Chen Fan seperti itu karena dia adalah seorang Grandmaster? Tapi kenapa keluarga Han takut pada Grandmaster? Coba tebak, apa yang akan terjadi padanya jika dia membunuh kita berdua? Han Juntu bertanya pada kakaknya. Bahkan ketika Han Hongkun akan menjawab pertanyaan itu tanpa berpikir dua kali, dia menyadari ekspresi di wajah Han Juntu yang bertuliskan, pikirkan lagi. Dia terkejut dengan reaksi Han Juntu dan kemudian bertanya dengan tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa padanya. Han Juntu mencibir, itu tidak mungkin. Aku tahu bahwa aku adalah pembuat onar yang tidak penting, tapi kamu adalah pewaris keluarga kami, masa depan keluarga kami. Para tetua tidak akan membiarkan kematianmu tidak terbalas. Han Hongkun menggelengkan kepalanya tak percaya. Itu karena kita bukan tandingannya. Membalaskan dendamku berarti akhir dari keluarga kita. Jika kamu adalah tuan keluarga, apa yang akan kamu lakukan? Han Juntu menjelaskan. Dia tampak kelelahan dan tidak berdaya. Dia tahu bahwa Chen Fan dapat menghancurkan keluarga Han sehingga dia tidak dapat mengucapkan kata-kata di mulutnya sementara Chen Fan bertanya kepadanya apakah keluarga Han akan campur tangan. Han Juntu yakin bahkan jika Chen Fan akhirnya membunuh Han Hongkun, mereka tidak akan melakukan apapun selain menyaksikan hal itu terjadi. Keluarga-keluarga terkemuka akan menanggung banyak kerugian, dan terkadang mereka harus mengorbankan satu atau dua keluarga mereka untuk menjamin keselamatan seluruh klan. Aku masih bingung, Kak. Kenapa kita takut padanya? Han Hongkun bertanya dengan marah. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui. Han Juntu menggelengkan kepalanya. Kemenangan Chen Fan atas militer Jepang sangat dirahasiakan. Hanya anggota inti dari keluarga kuat dan tuan di dunia gelap yang pernah mendengarnya sedikit demi sedikit. Jika berita ini sampai ke publik, dampaknya akan serius dan bertahan lama. Persepsi manusia modern tentang dunia dibangun berdasarkan pemahaman mereka terhadap sains. Jika masyarakat mengetahui bahwa satu orang mampu mengalahkan seluruh pasukan, mereka akan mulai mempertanyakan kenyataan tersebut, sehingga mengancam fondasi ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat. Namun, ketika Han Juntu melihat wajah adik laki-lakinya yang marah, dia menghela nafas dan menyerah. Dia berbicara pelan, beberapa hari yang lalu, dia telah membunuh pemimpin grup Mitsui Kazuo. Kata-katanya yang tenang terdengar sekeras guntur di dalam ruangan. Semua orang tercengang dengan wahyu ini. Para tamu di ruang dansa dibuat bingung dengan percakapan saudara laki-laki Han itu. Han Juntu telah menjelaskan bahwa Chen Fan terlalu kuat untuk keluarga Han, tapi tidak menjelaskan alasannya. Setelah mendengar wahyu Han Juntu, para pendengar akhirnya mengerti alasannya. Siapakah Mitsui Kazuo? Mungkin ada yang bertanya. Dia adalah pemimpin salah satu dari 6 zaibatsu terhebat di Jepang, penguasa keluarga dan pemimpin spiritual klan Mitsui. Pada tahun 80-an, dia adalah orang terkaya di Jepang dan 10 orang terkaya di daftar orang terkaya Forbes. Dia tampil di majalah Times sebanyak 4 kali dan mantan Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa Mitsui Kazuo adalah salah satu orang paling berpengaruh di zaman kita. Sementara itu, ia adalah panutan bagi banyak pengusaha sukses, seperti penguasa keluarga-keluarga Lee di grup Samsung, dan orang terkaya di Tiongkok. Mitsui Kazuo adalah pencipta Jepang modern, dan hidupnya merupakan kisah sukses perekonomian Jepang pasca perang. Namun, influencer sekuat itu dibunuh oleh Chen Fan. Bagaimana mungkin? Reaksi pertama orang-orang adalah ketidakpercayaan, dan kemudian muncul pertanyaan di benak mereka, jika dia membunuh Mitsui Kazuo, kenapa dia bisa lolos? Mengapa dia tidak menjalani hukuman penjara di Jepang? Han Juntu sepertinya telah menyadari keraguan dan pertanyaan dalam diri Han Hongkun, jadi dia menepuk bahu kakaknya dan berkata, ada hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui.
Yang bisa saya katakan adalah pemerintah Jepang ingin membawanya ke pengadilan, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Han Hongkun sangat terguncang oleh jawabannya. Tubuhnya membeku tak percaya. Han Juntu berbalik dan melirik tuan keluarga-keluarga Song dengan dingin. Song Sunhua menyunggingkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan nada menenangkan, "Tuan muda Han, tolong. Keluarga kita sudah ada sejak dulu. Ayahku dan kakekmu bekerja." "Diam." Han Juntu melambai pemecatan. Tuan Chen telah menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Han dan menyelamatkan nyawa Han Hongkun. Kita perlu menghormati dan membalas niat baiknya. Mulai hari ini, saya tidak ingin melihat satupun anggota keluarga Song di kota Jinlin. Pindahkan Anda seluruh keluarga keluar dari kota Jinlin, jika tidak, saya akan memindahkannya untuk Anda. Han Juntu menyeringai mengejek dan berkata, "Tentu saja kamu bisa memohon kepada kakekku, mungkin dia akan memaafkanmu dan keluargamu." Sambil berkata, Han Juntu menepuk bahu Song Sunhua dengan berat. "Paman Song, maafkan aku atas sikap dinginku. Song Duanmin seharusnya tidak berpikir untuk memancing adikku ke sini untuk macam-macam dengan Chen Beixuan. Dia bukanlah seseorang yang ingin kamu ganggu. Bahkan keluarga Han pun tidak bisa menanganinya, apalagi kurang kamu." Song Sunhua menjadi terdiam saat wajahnya menjadi pucat, kakinya bergetar tak terkendali. Han Juntu menggelengkan kepalanya dan memerintahkan Paman Hu untuk membantu Han Hongkun berdiri saat dia keluar dari kamar. Para tamu mundur untuk memberi jalan bagi tuan muda Han untuk lewat. Kelelahan dan keputusasaan terlihat di seluruh wajahnya, sangat kontras dengan sikapnya yang percaya diri dan tegas saat dia masuk. Sementara itu, anggota keluarga Chen mengangkat dagu mereka tinggi-tinggi saat rasa bangga terpancar di wajah mereka. Banyak orang sampai pada kesimpulan yang sama, keluarga Chen akan mendominasi kota Jinlin. Qiao Loyin meneguk sisa anggur di cangkirnya sambil meratap, "Yi Fei benar. Pemuda biasa ini adalah eksistensi yang salah tentang dia. Bahkan keluarga Han dari Yan Jin atau Mitsui Kazuo pun tidak ada bandingannya, apalagi para taipan lokal di kota Jinlin." Sementara itu, hati Zhou Qinya dipenuhi penyesalan. Jika dia bertindak segera, dia akan menjadi wanita dari seorang pria dengan begitu banyak gelar gemilang. Ketenaran, kekayaan, rasa hormat, dia bisa memiliki semuanya. Tapi sekarang sudah terlambat. Kapal itu berlayar dengan Fang Qiong di dalamnya, bukan dia. Dengan pemikiran seperti itu, Zhou Qinya diliputi rasa penyesalan. Apa yang terjadi di klub Batu Merah dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi. Masalah tersebut berkaitan dengan salah satu keluarga terkuat di Tiongkok, keluarga Han serta bintang baru yang sedang naik daun, keluarga Chen. Semua orang mengira keluarga Chen akan dihancurkan oleh keluarga Han yang perkasa karena pemimpin generasi ketiga keluarga Han. Han Juntu telah tiba secara pribadi di tempat kejadian. Itu seharusnya terlalu berat untuk ditangani oleh keluarga Chen yang baru bangkit. Namun, semua orang terkejut dengan hasilnya. Han Hongkun terpaksa berlutut sementara Han Juntu secara pribadi meminta maaf kepada keluarga Chen. Keluarga Song mendapat dampak terburuk dan diusir dari kota. Berita mengejutkan ini mengejutkan semua orang di provinsi tersebut. Keluarga Song mempunyai akar yang kuat di kota Jinlin dan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan selama beberapa dekade. Meskipun keluarga Qiao tidak dapat mengendalikan keluarga Song karena hubungan keluarga Song dengan keluarga Han yang perkasa. Namun, Chen Fan telah mengusir keluarga Song keluar kota tanpa mengangkat satu jari pun. Pada akhirnya, keluarga Song akhirnya pindah keluar kota seperti yang diperintahkan. Berdasarkan informasi orang dalam, Pak Tua Song sedang menelepon Tuan Han selama lebih dari 1 jam. Setelah itu, dia keluar dari ruang kerjanya dengan perasaan lega. Dia menggelengkan kepalanya dan meratap, hampir saja. Relokasi keluarga Song telah mengejutkan semua orang di provinsi. Acara ini juga membuat keluarga Chen mendapat perhatian yang lebih hormat. Pemahaman masyarakat tentang kekuatan Chen Fan juga berubah. Mereka mengenal Chen Fan sebagai Master Chen dari Jiangbei, sersan kepala Chang Dragon. Namun, mereka tidak pernah menyangka dia akan mampu mendominasi seluruh kota Jinlin. Sebuah keluarga harus melalui cobaan dan kesengsaraan sebelum mereka mendapatkan kursi di antara keluarga elit. Hal itulah yang terjadi pada keluarga Qiao, keluarga Song, keluarga Hua, dan keluarga Ren, demikian pula halnya dengan keluarga Chen. Namun harapan masyarakat jauh dari kenyataan. Chen Fan telah memaksa keluarga Han untuk tunduk padanya dan mengusir keluarga Song keluar dari kota Jinlin.
Kemampuan Chen Fan jauh melebihi imajinasi semua orang. Pak Tua Song menyebut kejadian itu hampir saja terjadi. Apa maksudnya dengan itu? Apakah ini juga merupakan sebuah panggilan akrab bagi keluarga Han? Siapa Chen Fan? Apa sebenarnya kemampuannya? Mengapa dia bisa membuat begitu banyak keluarga besar bertekuk lutut? Para Taipan kota Jinlin memutar otak untuk menemukan jawaban namun gagal. Visi mereka terbatas pada lingkup pengaruh mereka yang kecil. Di sisi lain, keluarga Han adalah kekuatan nasional dan oleh karena itu memiliki koneksi yang jauh lebih baik dengan dunia dibandingkan keluarga-keluarga lokal ini. Sementara keluarga Han mengetahui tentang perbuatan luar biasa Chen Fan di Jepang, pemahaman para Taipan lokal tentang Chen Fan tetap tidak berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan dapat mengalahkan seluruh pasukan dan namanya ditakuti bahkan oleh Perdana Menteri Jepang. Namun, peristiwa di Batu Merah merupakan peringatan bagi kekuatan lokal. Tidak ada yang akan menghentikan kebangkitan keluarga Chen sekarang. Banyak orang mengeluh dalam benak mereka ketika mereka semakin terpaku pada pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja. Dialah yang menarik permadani dari bawah mereka dan namanya adalah Chen Fan. Sentimen mengejutkan dari para Taipan juga dirasakan oleh anggota keluarga Chen. Chen Ning dan Chen Su bergegas kembali dan memberitahu anggota keluarga mereka tentang apa yang terjadi di Batu Merah dengan sangat jelas. Keesokan paginya, ketika anggota keluarga Chen menyadari bahwa keluarga Song telah pindah dari kota Jinlin, mereka semua terkejut. Sore harinya, keluarga Chen mengadakan jamuan keluarga. Orang tua Chen Huayan duduk di ujung meja dan dia diapit oleh putra pertama dan kedua serta Wang Xiaoyun. Generasi muda duduk mengelilingi meja terpisah. Bahkan ayah Chen Fan, Chen Gexin berhasil pulang ke rumah untuk menghadiri jamuan makan. Kediaman keluarga Chen jarang melihat begitu banyak anggota keluarga di ruangan yang sama, tetapi ada ketegangan yang hening di udara. Bahkan Chen Guoguo menyadari suasana aneh itu, jadi dia melihat ke arah Chen Fan dan mengibaskan bulu matanya. Dia merasa seperti seorang putri kemarin, dan dia hampir mengeluarkan suara, ketika dia mendengar Chen Fan berkata bahwa dia menyelamatkan Han Hongkun karena sepupu kecilnya. Dia yang terbaik, jika kakek meninggikan suaranya, aku akan membela dia. Gadis kecil itu mengambil keputusan. Dia baru berusia 10 tahun sehingga dia tidak bisa memahami kompleksitas emosi yang menggantung di udara, kebanggaan, kegembiraan, rasa ingin tahu, dan segala sesuatu di antaranya kecuali kemarahan. Chen Fan entah bagaimana menjadikan keluarga Chen klan paling kuat di kota Jinlin. Setelah mereka selesai makan, kakek meletakkan sumpitnya di atas sisa porselen. Denting, denting, denting. Semua orang mengikutinya saat mereka memandang Chen Huayan dengan penuh harap. Chen Huayan menunjuk ke putra sulungnya, orang tua Chen Fan dan Anya dan dengan sedikit ragu, ke Chen Ning dan kemudian dia berkata, ikuti saya ke ruang belajar saya, sisanya bisa pulang sekarang. Lalu dia menoleh ke Chen Fan dengan senyum ramah. Xiao Fan, kamu ikut dengan kami juga. Chen Fan mengangguk lalu menepuk kepala Chen Guoguo yang kecewa. Dia berjanji akan mengajaknya keluar lagi, dan atas janji itu, Chen Guoguo akhirnya tersenyum. Mereka yang terpilih masuk ke ruang kerja kakek dalam diam. Anggota keluarga lainnya pergi dengan kecewa. Chen An kecewa dengan keputusan kakeknya yang tidak memilihnya. Dia tahu itu karena hubungan buruk antara dia dan Chen Fan, tetapi dia lebih kesal dengan maksudnya, cabang Chen Fan telah menggantikan Chen An dan orang tuanya sebagai kekuatan dominan dalam keluarga. Bibi kedua dan paman ketiga Chen Fan juga telah mengetahui kecenderungan lelaki tua itu terhadap keluarga Chen Fan. Mereka berdua menatap Chen Fan dengan tatapan iri. Setelah semua orang berada di ruang kerja, lelaki tua itu memberi isyarat kepada mereka untuk duduk dan memerintahkan Chen Ning membuat teh. Kemudian dia menoleh ke Chen Fan dan bertanya dengan segala keseriusan yang bisa dia kumpulkan. Xiao Fan, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi tadi malam? Pertanyaan itu menarik perhatian semua orang dan mereka memandang Chen Fan dengan ketakutan dan harapan. Apa yang mereka dengar tadi malam sangat mengejutkan bahkan Wang Xiaoyun pun sulit mempercayainya. Dia berasal dari keluarga Wang yang perkasa, keluarga paling berkuasa di Tiongkok. Bahkan keluarga Han tidak berani menantang mereka secara terbuka. Kakek Chen Fan dari pihak ibunya bernama Wang Zhongguo. Dia sama berpengaruhnya dengan Oid Man Han. Wang Xiaoyun pernah mendengar tentang Han Juntu sebelumnya dan mengetahui bahwa dia adalah anggota paling menonjol dari generasi ketiga keluarga Han. Bahkan sepupu Chen Fan, keponakannya,
Wang Chen akan pucat jika dibandingkan dengan Han Juntu. Deskripsi Chen Ning tentang pewaris kuat yang menyusut sebelum Chen Fan mengejutkan semua orang yang mendengarkan. Begitulah, Xiao Fan, kamu telah banyak berubah tahun ini sehingga aku bahkan tidak tahu apakah kamu masih anakku. Wang Xiaoyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Awalnya kamu bilang kamu adalah seorang Grandmaster dalam seni bela diri. Aku kaget tapi bisa menerima kenyataan itu. Lalu kamu ternyata adalah sersan kepala naga Chang dan dipuji oleh Liu Chen. Butuh waktu lebih lama bagiku untuk melakukannya, menginternalisasikannya, tapi akhirnya aku melakukannya. Namun, aku masih tidak bisa memahami apa yang kamu lakukan di keluarga Su. Kamu punya banyak pertanyaan untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan itu telah menumpuk dan membusuk di dalam diri Wang Xiaoyun sejak lama. Dia bisa menerima putranya menjadi Grandmaster dan sersan kepala naga Chang, tapi tidak dengan apa yang dia lakukan akhir tahun ini. Selama pertarungan melawan keluarga Seng, Chen Fan mendapat dukungan penuh dari keluarga Chen sehingga Wang Xiaoyun akhirnya menerima kemenangan Chen Fan. Namun, ketika Chen Fan berada di Wuzhou, dia sendirian mengalahkan keluarga Ji dari Zonghai, keluarga Nin, keluarga Tang dan keluarga Su dari kota Wuzhou. Bahkan Bos Lou terjepit di bawah ibu jarinya. Siapapun di antara keluarga-keluarga itu lebih berkuasa daripada keluarga Chen, khususnya keluarga Ji yang mendapat dukungan dari menteri provinsi. Pencapaian itu tampak liar dan tidak masuk akal bagi keluarga Chen. Namun, mereka akhirnya merasionalisasikan hal yang mustahil tersebut dengan kecurigaan bahwa militer Tiongkok mungkin telah membantu Chen Fan. Namun, bahkan alasan yang terlalu luas pun tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Chen Fan memaksa Han Hongkun berlutut dan mengusir keluarga Song ke luar kota. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan telah membunuh Mitsui Kazuo. Itu sangat keterlaluan sehingga bahkan Chen Huayan yang biasanya tidak bisa digoyahkan pun tidak bisa tidur nyenyak tanpa menyelesaikannya. Dia pasti tahu apa yang terjadi dari mulut cucunya. Tanpa jawaban yang jelas, dia bisa terkena serangan jantung kapan saja. Bahkan Chen Ning melirik Chen Fan sambil membuat teh untuk semua orang. Dia tidak percaya bahwa benda kecil yang dulu dia benci bisa berubah menjadi kekuatan yang begitu hebat. Dia tahu tidak ada kemungkinan dia bisa menyusulnya. Seseorang tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Pepatah lama terdengar benar bagi Chen Ning. Anya duduk di samping Chen Fan sambil tersenyum. Dia menatap Chen Fan dengan lembut dan merasakan campuran antara kebanggaan dan kepuasan. Dia tahu dia akan selalu bersama Chen Fan tidak peduli bagaimana jadinya dia. Jika dia harus menetapkan waktu untuk membatasi persahabatannya, dia berharap itu selamanya. Chen Fan menceritakan kembali apa yang terjadi tadi malam dengan tenang. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka mendengarnya, mendengar hal yang sama langsung dari mulut Chen Fan memiliki efek yang sangat mengejutkan seolah-olah mereka baru pertama kali mendengarnya. Chen Fan memberitahu mereka segalanya, bahwa Han Hongkun telah memprovokasi dia dengan berani, bahwa Song Sunhua telah menghina dia dan keluarga Chen secara lisan, bahwa Han Juntu akhirnya terlibat. Chen Fan memberitahu semua orang tentang semua liku-liku acara tersebut. Detailnya memperbaharui kebencian semua orang terhadap perawan tua, keluarga Song serta kekaguman mereka terhadap Chen Fan. Dia telah memaksa keluarga Han untuk meminta maaf, suatu prestasi yang hanya bisa dilakukan oleh dia. Melihat kebingungan di wajah semua orang, Chen Fan berkata dengan ringan, Anda pasti penasaran mengapa Han Juntu memperlakukan saya dengan begitu hormat. Jawabannya sederhana, mereka bukan tandingan saya. Suara Chen Fan tenang, tapi sedikit rasa bangga muncul di matanya. Karena aku Chen Beixuan. Chen Beixuan. Semua orang saling memandang dengan bingung. Mereka sudah berkali-kali mendengar nama ini, dan kini terbukti ada rahasia mengejutkan di balik nama ini. Bahkan keluarga Han pun takut dengan kekuatan di balik nama ini. Hal itu telah membuat Han Juntu takut dan memaksa sekretarisku untuk tersenyum manis. Kakek, ibu, dan pak, ceritanya akan panjang dan hal-hal mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Jadi izinkan aku menyelesaikannya sebelum kamu mengajukan pertanyaan apapun. Chen Fan berkata dengan tenang. Wang Xiaoyun dan yang lainnya mengangguk. Anya mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan dengan penuh harap. Sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu dan ini akan menjadi pertama kalinya dia mengetahui apa yang telah dilakukan pria itu dalam 1 tahun itu. Bahkan Chen Gexin menatap tajam ke arah putranya.
Chen Gexin selalu memiliki gambaran bagus tentang seperti apa putranya sampai Chen Fan kembali dari kota Chuzhou. Chen Fan mengambil teh dari tangan Chen Ning dan menyesapnya sedikit dan mulai mengisi detailnya. Dia menghilangkan fakta bahwa dia dilahirkan kembali ke bumi karena berpikir itu akan terlalu berlebihan bagi para pendengarnya sehingga dia hanya fokus pada apa yang telah dia lakukan setelah dia dilahirkan kembali. Chen Fan pertama kali berbicara tentang apa artinya menjadi pengguna kekuatan internal dan Grandmaster. Dia kemudian memulai ceritanya sejak pertama kali dia bertemu Patua Wei di taman. Jadi Patua Wei juga seorang seniman bela diri. Chen Gexin dan yang lainnya menepuk paha mereka saat kesadaran tiba-tiba muncul di benak mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Patua Wei tiba-tiba menyukai Chen Fan, sehingga dia datang mengunjunginya secara pribadi selama pertemuan keluarga tahun lalu. Memang aku sudah mendengar sesuatu tentang hal itu. Orang-orang memberitahuku bahwa ketika Patua Wei masih muda, dia adalah seorang petarung yang kuat dan kebanyakan Yo biasa bukanlah tandingannya. Aku tidak pernah mengira rumor itu akan menjadi nyata. Patua Wei mengangguk dan berkata, semua orang sudah mengetahui status Chen Fan sebagai Grandmaster, jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan wahyu tersebut. Kemudian Chen Fan memberitahu mereka tentang turnamen seni bela diri bawah tanah di mana dia membunuh Lin Hu dengan 3 pukulan dan mengejutkan seluruh Jiangbei. Jadi begitulah caramu mendapatkan nama Tuan Chen dari Jiangbei. Chen Huaiyan berseru pelan sementara Wang Xiaoyun melirik putranya. Putranya telah mengklaim supremasi di Jiangbei dan membuat para taipan kuat seperti Suao menyerah dengan menggunakan kekuatan. Pikiran itu membuatnya takut. Untungnya, putranya selamat setelah begitu banyak kekerasan. Lin Hu disebut harimau Alaska dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di Kanada. Pantas saja Suao dan para taipan lainnya akan memperlakukanmu dengan sangat hormat setelah melihatmu membunuhnya dengan 3 pukulan. Chen Gexin mengangguk, tapi sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Apa yang dikatakan Chen Fan selanjutnya membuat para pendengarnya bingung. Dia memberitahu semua orang bagaimana dia menjadi sersan kepala naga Chang dan bahwa dia pergi ke konferensi seni bela diri dan harus bertarung melawan guru Lin Hu, Lei Qianjue. Semua orang tercengang dengan apa yang mereka dengar. Pertarungan itu adalah pertama kalinya nama Chen Beixuan terdengar di telinga publik. Pertempuran Chen Fan dan Lei Qianjue di tepi Danau Barat disebut pertempuran dekade ini. Lei Qianjue telah menggunakan semua trik di lengan bajunya untuk memaksa Chen Fan melakukan hal yang sama. Setelah pertempuran ini, Chen Fan terdaftar di daftar surga dan secara resmi naik ke tampuk kekuasaan. Kemudian dia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi secara rinci, bahwa dia telah membunuh bawahan dari Sekte Hong, bahwa dia telah membawa kuali tripod ke dalam keluarga Lu, bahwa dia telah membunuh murid Lei Qianjue yang bernama Romon, bahwa dia telah mengalahkan Lei Qianjue dengan 1 pukulan hipersonik dan menjadi Grandmaster terkuat di Tiongkok. Ini dan itu, Chen Fan menceritakan semuanya kepada mereka. Meskipun nada suara Chen Fan tenang dan pilihan kata-katanya yang sederhana, Wang Xiaoyun takut dengan detailnya. Anya meremas lengannya dan memandangnya dengan penuh perhatian. Bahkan Chen Ning melirik Chen Fan dengan kaget dan takut. Chen Huaiyan adalah satu-satunya yang tampak ringan hati dengan apa yang didengarnya. Dia membanting meja dan tertawa terbahak-bahak. Bravo, Atanak, Anda telah naik ke tampuk kekuasaan setelah pertarungan di West Lake Shore. Grandmaster memang memiliki kekuatan. Saya akhirnya mengerti mengapa Grandmaster bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan ketika Chen Huaiyan berkata demikian, Chen Zhenxin menatap Chen Fan dengan ketakutan saat adegan perkelahian yang mengerikan muncul di benaknya. 2 prajurit menjungkir balikkan Danau Barat saat mereka saling bertukar pukulan. Kekuatan ilahi seperti itu seharusnya bukan milik dunia fana. Pantas saja para Grandmaster ini ditakuti bahkan oleh negara-negara kuat. Aku yakin Liu Chen telah mengundangmu untuk menjadi sersan kepala naga Chang setelah penampilanmu yang perkasa di Danau Barat. Chen Gexin mengangguk dan berkata, Ayah Chen Fan memiliki sikap yang lugas dan sangat jarang dia menawarkan persetujuannya kepada siapapun, apalagi putranya sendiri. Oleh karena itu, anggukan persetujuan Chen Gexin telah menarik perhatian Wang Xiaoyun dan membuatnya merasa bangga pada putranya. Dia yakin bahwa dengan putranya di sisinya, dia akan sekali lagi masuk ke keluarga Wang Yanjin dengan dagu terangkat dan dada membusung. Saya, Wang Xiaoyun mampu membesarkan putra yang sukses, sementara tidak ada di antara Anda yang bisa. Namun,
Aku bertaruh bahwa posisi nomor satumu di daftar surga bukanlah hal yang menghalangi keluarga Han, bukan? Kamu pasti telah melakukan sesuatu yang lain hingga membuat Han Juntu takut. Chen Huaiyan menatap Chen Fan dan bertanya dengan segala keseriusan yang bisa dia kumpulkan. Orang lain di sekitar meja juga memahami maksud kata-kata lelaki tua itu. Keluarga Han adalah keluarga teratas di Tiongkok dan tidak akan tergoyahkan oleh seorang Grandmaster. Kamu benar. Chen Fan mengangguk dan berkata, sejak saat itu, aku membunuh Raja Assassin Black Nake dan Zhou Daoji dari Hong Kong. Tapi bukan itu yang membuat keluarga Han takut, alasan sebenarnya mengapa mereka takut padaku adalah karena aku berada di peringkat ketiga, di gulungan gelap. Dark Roll, semua orang saling memandang dengan bingung. The Dark Roll adalah daftar yang diterbitkan oleh Departemen Kasus Khusus Cia. Sederhananya, itu adalah daftar orang yang dicari. Ketika saya belajar di Universitas Jinlin, saya disergap oleh 5 Grandmaster dan saya membunuh 4 dari mereka, salah satu dari 4 tersebut berasal dari dunia gelap. Begitulah caraku menjadi nomor 3 dalam daftar itu. Chen Fan berkata dengan ringan. Kelima Grandmaster itu adalah, Diamond Bug, Zoro Sang Raja Guntur, Theseus Sang Hantu, Olga Sang Wanita Merah Tua, dan Park Kyung Hwan. Masing-masing dari mereka adalah seorang tuan super yang luar biasa di dunia gelap. Chen Huaiyan hanya mendengar satu nama mereka, Park Kyung Hwan. Dia mengenalnya sebagai sersan kepala pasukan khusus di militer Korea. Kekuatan salah satu dari 5 Grandmaster sudah cukup untuk biarkan Chen Huaiyan berseru pada kekuatan yang tak terbayangkan ketika kekuatan mereka digabungkan. Itu terjadi di sekolah. Kapan? Chen Ning menutup mulutnya untuk menahan napas. Detailnya juga menarik perhatian Chen Huaiyan. Dia tidak pernah berpikir bahwa cucunya bisa diserang oleh 5 tuan paling kuat di dunia gelap. Seharusnya itu adalah sebuah bagian, berita yang meledak-ledak, namun Chen Huaiyan belum mendengar apapun tentangnya. Sepertinya kita terlalu jauh dari pusat kekuatan yang membuat dunia berputar. Jika Xiao Fan tidak memberitahu kami tentang apa yang telah terjadi, kami akan tetap tidak menyadari kematian begitu banyak tokoh perkasa di seluruh dunia. Chen Huaiyan meratap. Pengungkapan itu juga mengganggu pikiran Chen Gexin. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri, pengalaman kaya yang ditawarkan oleh kehidupannya yang sulit dan penuh keterpurukan, namun tampaknya putranya telah melalui lebih banyak cobaan dan kesengsaraan daripada yang dia alami sepanjang hidupnya. Xiao Fan memang seorang legenda. Chen Zhenxin memandang Chen Fan seolah-olah Chen Fan adalah orang yang sama sekali berbeda dari beberapa saat yang lalu. Setelah Dark Roll terungkap secara mengejutkan, insiden di keluarga Su di kota Wuzhou mulai masuk akal bagi semua orang. Chen Fan menduduki peringkat ketiga dalam daftar dan ditakuti di seluruh dunia. Bahkan negara-negara kuat pun membujuknya untuk mendapatkan dukungannya. Keluarga Ji dari Zonghai, keluarga Tang, dan keluarga Nin tidak bisa dibandingkan. Tapi, kenapa mereka menyebutmu, kebanggaan terbesar bangsa kita? Chen Huaiyan mengerutkan alisnya dan bertanya. Dalam sejarah Tiongkok, hanya mereka yang membantu pendirian dinasti dengan memimpin pasukan meraih kemenangan besar yang layak menyandang gelar kebanggaan bangsa. Chen Fan hanyalah seorang seniman bela diri dan pejuang yang menakutkan, dia seharusnya tidak diberikan gelar terhormat seperti itu. Itu mungkin ada hubungannya dengan serum vitalitas. Chen Beixuan merenung sejenak dan memberitahu semua orang tentang usaha akademisnya di Universitas Jinlin. Dia telah mendirikan laboratorium, menemukan Vitality Serum dan menciptakan Azure Talisman Pharmaceutical dengan dana dari pemerintah. Jadi, Anda Profesor Chen itu. Chen Ning memutar matanya tak percaya. Anda adalah pemilik Azure Talisman Pharmaceutical dan Vitality Serum. Chen Zhenxin menamparkan kepalanya dan berseru. Chen Zhenxin terlibat langsung dalam membantu Azure Talisman Pharmaceutical berjalan dan dia tahu pentingnya produk tersebut. Serum Vitalitas. Tatapan Chen Huaiyan semakin berat setiap detiknya. Produk ini akan bermanfaat bagi miliaran orang di seluruh dunia, dan berkontribusi terhadap perkembangan umat manusia. Xiao Fan, kamu benar-benar layak menyandang gelar kebanggaan bangsa. Chen Gexin dan Wang Xiaoyun keduanya mengangguk setuju. Mereka yang mengetahui serum vitalitas akan segera memahami pentingnya serum vitalitas bagi dunia. Meskipun tidak seefektif air roh Yunwu, air ini dapat diproduksi secara massal. Ferrari adalah mobil mewah papan atas, namun kontribusinya sangat kecil terhadap industri otomotif.
Tulang punggung industri ini adalah perusahaan seperti GM atau Toyota yang memproduksi kendaraan murah secara massal untuk semua orang. Selama kamu masih memegang serum vitalitas, keluarga Han tidak akan berani menyentuh sehelai pun rambut di kepalamu. Kata Chen Huayan meyakinkan, serum vitalitas mungkin bisa membuat keluarga Han menghormatimu. Tapi mereka tidak akan takut padamu. Apalagi yang kamu lakukan? Chen Huayan tersenyum cerdas dan bertanya. Chen Fan tersenyum masam dan terkesan dengan pikiran tajam dan ketajaman orang tua itu. Dia mengangguk dan berkata, baru-baru ini, saya pergi ke Jepang. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mengetahuinya. Semua orang memandang Chen Fan dengan penuh harap. Bahkan ayah menyadari bahwa apa yang akan diungkapkan Chen Fan selanjutnya akan menjawab semua pertanyaan mereka. Pasti terjadi sesuatu selama Chen Fan tinggal di Jepang yang membuat Han Junto takut. Saat aku di sana, aku mendapat masalah karena aku menghancurkan sebuah kuil. Petapa pedang Jepang Takemiya Hiro menantangku untuk berduel di puncak menara Tokyo dan pertarungan kami telah mengurangi menara itu menjadi setengah dari ketinggian aslinya. Tapi, itu bukan alasan sebenarnya orang-orang takut padaku. Chen Fan berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Saya bertemu dengan Brigade ke-14 pasukan bela diri Jepang. Saya mengalahkan tentara dan menjatuhkan 5 jet tempur F-15 ditambah 14 helikopter A-1 Cobra. Apa? Keheningan mematikan menyelimuti seluruh kantor. Chen Huayan ternganga menatap Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Kisah Chen Fan begitu liar sehingga seharusnya termasuk dalam kisah mitos. Ketika Chen Fan berbicara tentang Grandmaster, Lei Qianjue, dan Dark Roll, orang-orang seperti Chen Zhenxin hanya memiliki gambaran samar-samar tentang siapa mereka tetapi tidak dapat mengukur dengan tepat seberapa kuat mereka karena kedengarannya terlalu jauh dari kenyataan. Beberapa orang bahkan meragukan Chen Fan mengatakan yang sebenarnya. Namun, ketika Chen Fan memberitahu mereka bahwa dia telah mengalahkan seluruh Brigade ke-14 dan menjatuhkan 17 pesawat, mereka tidak dapat memikirkannya. Tidak seperti seorang Grandmaster, mereka tahu apa itu tentara dan tahu bahwa mereka sangat mematikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari pertarungan melawan mesin pembunuh modern. Oleh karena itu, bahkan Chen Huayan dan Wang Xiaoyun menganggap cerita Chen Fan tidak terbayangkan. Betapapun lemahnya ke-14 Brigade itu, mereka dipersenjatai sepenuhnya dengan senjata modern yang berkekuatan beberapa ribu orang. Belum lagi jet hipersonik F-15 dan helikopter A-1 Cobra. Mereka terkenal karena tenggat waktu dan teknologi canggih yang digunakan. Namun, Chen Fan harus mengalahkan pasukan seperti itu sendirian. Jika itu bukan legenda, maka tidak akan ada apapun. Bagaimana mungkin? Bagaimana Anda bisa melawan militer modern? Berapa orang di Brigade ke-14? Apakah mereka dipersenjatai dengan senjata modern? Apakah mereka punya senapan mesin berat? Dan Anda bilang ada F-15, apakah Anda yakin? Chen Gexin memutar matanya dan menanyakan banyak pertanyaan dengan sangat tidak percaya. Chen Zhenxin juga punya banyak pertanyaan tetapi karena ayah Chen Fan ada di sini, dia membiarkan Chen Gexin yang memimpin. Bahkan Anya terkejut dengan wahyu tersebut. Dia berbalik dan menatap Chen Fan tanpa berkata-kata. Sementara itu, Chen Ning menambahkan air ke dalam cangkir teh. Dia begitu terkejut dengan apa yang dia dengar sehingga dia bahkan tidak menyadari air mencapai tepi cangkir teh. Kakek adalah satu-satunya orang yang tetap tenang. Tapi dia juga mengarahkan pandangannya pada Chen Fan. Brigade ke-14 adalah unit yang lengkap di pasukan bela diri Jepang. Mereka mempunyai 4.000 tentara dan memiliki pengangkut personel lapis baja tipe 96, helikopter A-1 Cobra, meriam lapangan dan apa saja. Ini adalah brigade modern bermotor. Sedangkan untuk F-15, dilengkapi dengan rudal hipersonik. Chen Fan memberitahu mereka semua yang dia ketahui tentang Brigade ke-14. Semakin banyak dia membicarakannya, semakin terkejut keluarga Chen. Mereka menyadari bahwa Brigade ke-14 adalah tentara modern mematikan yang dipersenjatai lengkap. Kekuatannya secara keseluruhan lebih unggul dibandingkan sebagian besar pasukan dengan ukuran serupa di sebagian besar negara di dunia. Sebagian besar negara-negara kecil bahkan tidak memiliki satu jet tempur pun dan masih berperang dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman dan seadanya seperti AK-47 dan truk pickup. Chen Fan telah menghancurkan unit militer modern, tapi apa maksudnya dengan kekuatannya? Apakah itu berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia selama dia menjauh dari negara adidaya seperti Tiongkok, Rusia,
dan Amerika. Dengan pemikiran itu, keheningan menyelimuti kantor. Bahkan Wang Xiaoyun harus menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia pikir dia telah bermurah hati saat memperkirakan kekuatan putranya, tetapi dia tidak tahu bahwa kemampuan dan kekuatan Chen Fan sudah jauh melebihi kapasitas manusia normal. Pada level Chen Fan saat ini, hanya para pemimpin negara kuat yang layak duduk satu meja dengannya. Kekuatan klan keluarga atau kelompok bisnis manapun jauh dari apa yang dimiliki Chen Fan. Itu sangat masuk akal sekarang. Pantas saja Xiao Fan bisa menakuti keluarga Han. Setelah hening beberapa saat, Chen Huaiyan menghela nafas dan berkata, orang tua beruban itu tidak lagi menganggap Chen Fan sebagai anak muda dalam keluarga, melainkan menganggapnya sebagai salah satu teman sebayanya. Chen Fan begitu kuat sehingga kekuatannya jauh melebihi pemahaman Chen Huaiyan. Lelaki tua itu tidak sanggup memperlakukan sosok perkasa yang telah mengalahkan pasukan beranggotakan beberapa ribu orang sebagai cucunya. Sebaliknya, dia harus meletakkan Chen Fan di dalam kotak kaca dan di atas alas agar dia bisa disembah dan dikagumi oleh semua anggota keluarga. Chen Zhenxin ternganga menatap Chen Fan dengan sangat tidak percaya. Jika Chen Fan mengatakan yang sebenarnya, kekuatan dan pengaruh keluarga Han tidak seberapa dibandingkan dengan Chen Fan. Keluarga Han hanyalah klan keluarga tetapi Chen Fan adalah kekuatan yang menyaingi suatu negara. Tentu saja keluarga Han harus menjauh dari Chen Fan. Memikirkan perilaku Han Juntu yang patuh dan patuh di hadapan Chen Fan membuat Chen Ning merinding. Begitu mutlaknya kekuatan Chen Fan sehingga bahkan pewaris elit dari Yan Jin seperti Han Juntu pun harus tunduk padanya. Kekuatan Chen Fan akan dengan mudah membuatnya setara dengan Patua Han yang perkasa. Tapi bagaimana mungkin manusia bisa mengalahkan tank dan pesawat terbang? Chen Gexin bertanya tidak percaya. Apakah para Grandmaster ini begitu kuat sehingga bahkan militer pun tidak dapat membuat mereka menyerah? Tidak semua Grandmaster bisa sekuat aku. Lei Qianjue, misalnya, tidak akan pernah punya peluang melawan pasukan modern. Dia tidak akan selamat dari pemboman awal bom, rudal, dan apapun yang kamu miliki. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Saya bukan Grandmaster biasa, mereka menyebut saya Immortal Level Overlord. Tuan tingkat abadi. Semua orang saling memandang saat mereka menggumamkan kata-kata itu. Chen Fan telah menjadi begitu kuat sehingga dia berhak mendapatkan gelar Immortal, kata-kata lain apa yang bisa digunakan orang untuk menggambarkan seseorang yang mengalahkan pasukan kuat sendirian. Sebuah legenda, jadi keponakanku adalah seorang legenda. Seru Chen Zhenxin. Ada nada getir dalam suaranya. Kekuatan dan pengaruhnya tampak menggelikan bagi Chen Fan. Perbandingannya membuat Chen Zhenxin tersenyum masam. Keluarga Han sangat pintar. Xiao Fan telah memberikan pukulan besar ke Jepang dengan mengalahkan brigade ke-14 mereka, jadi mereka bertaruh bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk mengamankan hubungan mereka dengan Chen Fan. Oleh karena itu, menjadi musuh Chen Fan akan menjadi musuh pemerintah Tiongkok. Chen Huaiyan berkata dengan sadar. Semua orang, termasuk Wang Xiaoyun, mengangguk setuju. Pemerintah Tiongkok akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memenangkan hati Chen Fan. Merupakan kejahatan jika mereka membiarkan Chen Fan lolos dan bekerja untuk kekuatan lain seperti Rusia atau Inggris. Chen Fan sama kuatnya dengan seluruh divisi infanteri bermotor dengan mobilitas tak terkendali. Dia bisa menimbulkan ketakutan di hati bahkan musuh yang paling menakutkan sekalipun. Ata Boy. Selama kita memiliki Xiao Fan di keluarga kita dapat dengan mudah mengklaim kursi kekuasaan di Provinsi Jiangnan. Kata Chen Huaiyan sambil tersenyum dari sisi ke sisi. Orang tua itu tiba-tiba merasa lega dan suasana di ruangan itu juga sedikit cerah. Chen Zhenxin dan Chen Ning sama-sama menatap Chen Fan dalam diam. Mereka tahu bahwa cabang Chen Fan akan menggantikan mereka sebagai kekuatan yang mendominasi dalam keluarga. Chen Fan sendiri lebih kuat dari seluruh keluarga. Keluarga Chen mengandalkannya dan membutuhkannya. Sementara itu, Wang Xiaoyun dan Anya memandang Chen Fan dengan kejutan yang menyenangkan. Wang Xiaoyun berharap dia bisa memeluk Chen Fan dengan erat, mencium pipinya dan kemudian mengumumkan kepada dunia, ini anakku. Putraku adalah legenda, dan sekuat para pemimpin bangsa. Anya menarik sehelai rambut lepas ke belakang telinganya saat dia menatap Chen Fan dengan tatapan lembut. Dia mengibaskan bulu matanya dan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman yang memikat. Bahkan Chen Gexin yang jarang menunjukkan emosinya mengangguk setuju. Chen Zhenxin dan Chen Ning meninggalkan ruangan dengan tenang.
Chen Fan telah memberitahu mereka banyak hal, tetapi dia masih bungkam tentang sumber kekuatannya. Dari mana dia mendapatkan kekuatannya? Bisakah dia mengajari orang lain untuk menjadi sekuat dia? Namun, Chen Zhenxin tahu bahwa informasi itu hanya dimaksudkan untuk didengar oleh keluarga dekat Chen Fan. Dia bertaruh bahwa Chen Fan tidak akan rela memberitahunya rahasia itu, jadi dia sebaiknya meninggalkan ruangan sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri. Begitu Chen Zhenxin dan Chen Ning meninggalkan kamar, Chen Fan akhirnya sendirian bersama orang tuanya, kakek, dan saudari Anya. Chen Fan berkata dengan sangat serius, "Kakek, ibu, ayah, dan kakak An, apa yang akan kuberitahukan kepadamu selanjutnya adalah rahasia besar, dan kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Jika tidak, akan ada konsekuensi yang serius." Chen Huaiyan dan Chen Gexin keduanya mengangguk dengan wajah serius. Mereka tahu bahwa Chen Fan akhirnya akan terjun ke bisnis sebenarnya. Chen Fan telah memberitahu mereka banyak tentang kemampuannya, tetapi dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang sumber kekuatannya. Pertanyaan kuncinya adalah apakah Chen Fan dapat mengajari orang lain kekuatannya yang luar biasa seperti yang dilakukan para master dalam drama wuxia. Wang Xiaoyun dicekam oleh gelombang antisipasi yang kuat. Jika dia bisa sekuat putranya, dia tidak perlu bekerja keras di dunia bisnis. Grup Jin Xiu miliknya bernilai 10 miliar yuan, tapi apa arti 10 miliar yuan bagi Chen Fan yang sekuat suatu bangsa? Tidak hanya rumit untuk menjelaskan sumber kekuatan saya, tetapi juga terkait dengan rahasia lain yang menurut saya belum siap Anda dengar. Namun yang bisa saya katakan adalah ini, jika Anda mulai berkultivasi dengan saya, kamu bisa sekuat aku, atau bahkan lebih kuat. Kata Chen Fan sambil tersenyum. Benar-benar, Wang Xiaoyun berseru lebih dulu. Tentu saja, Chen Fan mengangguk. Wajah semua orang bersinar gembira. Mata Anya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Siapa yang tidak ingin menjadi makhluk saleh yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan? Kerja keras dan perjuangan dalam hidup adalah bagian dari upaya mengejar kekuasaan, bukan? Chen Huaiyan mengerutkan alisnya dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika orang tua sepertiku bisa sekuat Xiao Fan, maka pasti ada banyak sosok perkasa seperti Xiao Fan, pengguna, apalagi Grandmaster. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya?" Senyuman di wajah Wang Xiaoyun dan Chen Gexin sedikit meredup setelah mereka mendengar pertanyaan lelaki tua itu. Ya, saat ini, usia mereka hampir 40 dan Chen Huaiyan berusia 80-an. Mereka telah melewati tahun-tahun terbaiknya untuk belajar. Bahkan dalam drama wuxia, bukankah semua protagonis mulai berlatih ketika mereka masih anak-anak? Jika mereka bisa menguasai seniman bela diri, pasti ada banyak master seniman bela diri di luar sana. Jika itu yang terjadi, dunia akan berada dalam kekacauan karena memiliki begitu banyak pria dan wanita berkuasa dengan kekuasaan tak terkendali. Dengan pemikiran seperti itu, mereka meminta bantuan Chen Fan. Kakek benar, dari semua Grandmaster di seluruh Tiongkok, hanya ada kurang dari 20 Grandmaster. Pengguna pasukan internal sedikit lebih banyak, tapi juga tidak banyak. Dunia belum pernah melihat penguasa tingkat abadi sepertiku selama beberapa dekade. Chen Fan mengangguk sambil bergumam pada dirinya sendiri. Itu karena budidaya seniman bela diri membutuhkan bakat mentah yang sangat tinggi. Hanya satu dari sejuta yang bisa memiliki bakat seperti itu dan terlebih lagi, dia harus memulai pelatihan yang ketat ketika dia masih kecil, itu sangat membatasi jumlah Grandmaster dan pengguna kekuatan internal. Namun, itu adalah metode latihan seni bela diri biasa, metode kultivasi saya berbeda. Sambil berkata, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Oke, jadi apa bedanya? Wang Xiaoyun bertanya dengan cemas sebelum kata-kata Chen Fan memudar. Kata-kata Chen Fan juga menarik perhatian Chen Huaiyan dan Chen Gexin. Mereka menatap Chen Fan dengan penuh harap. Mereka tahu apa yang akan dikatakan Chen Fan adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Chen Huaiyan bahkan merasakan bahaya dalam kebenaran yang akan terungkap. Chen Fan berhenti sejenak dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyebarkan kehendak ilahi dan mengamati sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menguping, dia memulai sebuah karya seni dan menutupi seluruh kantor di bawah kubah yang terbuat dari cahaya. Baru kemudian, dia berbicara, "Saya telah memastikan ruangan itu tidak dipasangi alat. Saya juga telah memasang segel isolasi suara sehingga tidak seorang pun dapat mendengar pembicaraan kami." Melihat kesungguhan di wajah tegang Chen Fan,
Wang Xiaoyun dan Anya menyadari beban dari apa yang akan diungkapkan Chen Fan. Semua orang duduk dengan kokoh di kursi mereka dan memandang ke arah Chen Fan dan menunggu dengan tidak sabar. Chen Fan menyipitkan matanya, dan membiarkan ketegangan menggantung di udara untuk sementara waktu. Kemudian dia mulai berbicara lagi, kesulitan dalam berkultivasi di dunia kita saat ini telah sangat membatasi jumlah pejuang yang kuat. Hal tersebut terjadi pada semua sekte dan sekolah di bumi seperti seniman bela diri di Tiongkok, Onmyoji, dan samurai di Jepang, para yogi di India, dan yang luar biasa di dunia gelap, hanyalah beberapa di antaranya. Unit Naga Chang, misalnya, terdiri dari tentara elit yang ditampi di antara ratusan ribu tentara, namun, tanpa saya, tidak akan ada lebih dari 5 seniman bela diri yang kompeten di antara mereka. Bahkan unit khusus yang paling kuat di Tiongkok, Taring Naga, di bawah arahan Ye Nantian telah menghasilkan kurang dari 100 prajurit yang kompeten. Chen Fan berkata, perlahan sementara yang lain mendengarkan dengan penuh perhatian. Keluarga Lu di kota Linzhou memiliki sejarah lebih dari 300 tahun, namun dalam 300 tahun itu, mereka hanya memiliki kurang dari 40 pengguna pasukan internal. Kuil Susano di Pulau Kyushu memiliki ribuan jamaah, namun hanya ada sekitar 100 pendekar pedang yang menjaga kuil. Sedangkan untuk Sekte Hong, mereka mendominasi dunia bawah tanah selama berabad-abad dan dianggap sebagai kelompok bawah tanah paling kuat di dunia. Mereka hanya memiliki 7 Grandmaster dan kurang dari 200 prajurit. Semua itu membuktikan betapa sulitnya budidaya seniman bela diri. Chen Fan membuat beberapa contoh untuk membuktikan pendapatnya. Untuk mendapatkan kekuatan internal, kultivasi harus dimulai sejak dini, dan pelatihan seringkali sangat intens. Dengan bimbingan yang cermat dari seorang guru yang berpengalaman, siswa tersebut mungkin dapat memasuki tingkat pengenalan dalam 10 tahun. Setelah itu, seniman bela diri akan terperosok dalam pelatihan tanpa akhir hanya untuk menemui hambatan ketika mereka mencapai kesuksesan fenomenal dalam budidaya kekuatan internal. Namun, hanya 1 dari 10.000 petani yang mampu melakukan hal itu. Dari semua warga di kota Chuzhou, hanya Guo Wei dari kota sekolah seni bela diri Wei Shen dan Patua Wei dianggap sebagai pengguna pasukan internal. Hanya hasil terbaik yang bisa maju lebih jauh ke puncak budidaya kekuatan internal dan mulai mengincar negara transenden. Semua Grandmaster tingkat transenden tidak hanya sangat berbakat namun juga memiliki ketekunan yang luar biasa. Saya hanya mengenal 5 orang yang mencapai tingkat transenden sebelum mereka berusia 40 tahun. Grandmaster lainnya yang saya kenal baru mencapai tingkat transenden sampai mereka berusia 50-an atau 60-an. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun saat Chen Fan melanjutkan. Mereka sangat terguncang setelah mendengar rahasia dunia seni bela diri yang bahkan tidak banyak diketahui oleh seni bela diri. Jalur seni bela diri yang terkepung begitu gemetar sehingga membuat ujian masuk Universitas Nasional menjadi mudah. Tidak heran jumlah Grandmaster lebih sedikit daripada jumlah Taipan kaya. Untuk mencapai tingkat pencapaiannya tidak hanya dibutuhkan darah dan keringat tetapi juga keberuntungan. Tidak berhenti di situ, ada juga negara keabadian di luar negara transenden. Rumornya adalah bahwa tidak ada satupun penggarap negara keabadian selama 50 tahun. Bahkan jika masih ada beberapa penggarap negara keabadian yang berkeliaran, mereka harus menjadi sangat tua. Chen Fan berkata sambil menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan perapal ejaan dan yang luar biasa, para penggarap seni bela diri bahkan mungkin dianggap mudah. Bahkan lebih sulit untuk menjadi seorang onmyoji, atau perapal mantra, oleh karena itu jumlah mereka bahkan lebih sedikit di dunia. Saya memiliki murid dalam nama bernama Wu Sanhe yang merupakan perapal mantra. Dia dulunya adalah anggota Sekte Hantu Yin yang merupakan salah satu sekte perapal mantra terbesar di Zhongzhou. Namun, mereka hanya memiliki 5 anggota. Petik 2. Sementara itu, yang disebut yang luar biasa sering terlihat di dunia barat. Mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah dalam hal berkultivasi, tetapi sangat jarang untuk menjadi yang luar biasa. Ini memerlukan rangsangan eksternal atau seni kebangkitan diri untuk membangunkan kekuatan batin mereka yang tidak aktif. Stimulasi eksternal seperti air kehidupan surgawi sangat sulit didapat sehingga hanya digunakan pada beberapa orang terpilih. Oleh karena itu, meskipun semua negara ingin menghasilkan lebih banyak seniman bela diri atau makhluk luar biasa, keuntungan yang sangat kecil dan investasi yang besar pada akhirnya menghalangi mereka. Mereka berpikir bahwa mereka sebaiknya menggunakan jumlah uang yang sama untuk teknologi militer. Lagi pula,
Bahkan negara yang kuat sekalipun Grandmaster tidak bisa selamat dari serangan tentara modern. Chen Fan akhirnya berkata dengan meyakinkan. Wang Xiaoyun dan yang lainnya saling memandang dengan tatapan gelisah. Mereka merasa berkecil hati setelah mendengar betapa sulitnya menjadi ahli dalam seniman bela diri. Hal ini membutuhkan bakat, kerja keras, keberuntungan, dan guru yang hebat, tidak kurang dari itu. Bahkan lebih sulit lagi untuk menjadi perapal mantra atau yang luar biasa. Pantas saja tidak ada pendengar Chen Fan yang pernah mendengarnya sebelumnya. Meskipun praktik seni bela diri tampak lazim, seniman bela diri yang sebenarnya hanya sedikit dan jarang. Xiao Fan, jika apa yang kamu katakan semuanya benar, kenapa kamu bisa mencapai Grandmaster sebelum kamu berumur 20 dan bahkan mencapai keadaan abadi? Ditambah lagi, kamu baru saja mengatakan betapa sulitnya untuk berkultivasi, tapi apa yang membuatmu berpikir aku dan milikmu orang tua seusia kita bisa melakukannya? Apakah kita benar-benar berbakat? Chen Huaiyan berpikir sejenak dan kemudian menunjukkan gajah di dalam ruangan. Wang Xiaoyun dan yang lainnya mengangguk. Wang Xiaoyun telah bermimpi menjadi pahlawan wanita yang menyelamatkan dunia, tetapi deskripsi Chen Fan tentang jalur kultivasi yang terkepung telah menariknya kembali ke dunia nyata. Dia akan berusia 80-an ketika dia akhirnya mencapai tingkat keberhasilan budidaya kekuatan internal yang fenomenal. Kakek, aku baru saja memberitahumu alasannya. Yang aku bicarakan tadi adalah jenis seni bela diri biasa, bukan jenisku. Chen Fan melipat tangan di depan dada dan tersenyum penuh pengertian. Apa bedanya? Semua orang mengangkat telinga dan mendengarkan dengan cermat. Mereka bisa disebut seniman bela diri, perapal mantra, onmyoji, atau yang luar biasa, keduanya sama saja. Namun, saya adalah seorang penggarap abadi, mungkin yang terakhir di dunia. Chen Fan menjawab dengan tegas. Dia telah terlahir kembali selama 1,5 tahun, dan sekarang, dia sudah cukup kuat untuk melawan militer dan ditakuti bahkan oleh negara adidaya di dunia. Kekuatannya akhirnya memberinya kepercayaan diri yang cukup untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada orang lain. Penggarap abadi, semua orang saling memandang dengan bingung. Apa maksudnya? Maksudmu, kamu adalah salah satu dari orang-orang yang berusaha mencapai keilahian melalui kultivasi. Chen Huaiyan mengerutkan alisnya dan bertanya perlahan. Semacam itu, tapi tidak persis sama. Singkatnya, budidaya abadi adalah semacam evolusi yang dipaksakan. Melalui budidaya abadi, seorang kultivator dapat meningkatkan keberadaannya ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Mereka yang telah menjadi dewa sempurna dapat memindahkan gunung, kosongkan lautan, rebutlah bintang jatuh dan telanlah bulan dan matahari. Chen Fan berkata dengan ringan, ini tidak mungkin. Wang Xiaoyun dan yang lainnya mengira mereka sedang mendengarkan mitos Tiongkok. Bagi mereka, bahkan kemampuan Chen Fan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan jet tempur sudah tidak terbayangkan, apalagi merebut bintang jatuh atau menelan bulan dan matahari. Hal ini mengingatkan mereka pada gambaran Buddha Gautama dalam novel fantasi, Journey to the West. Tentu saja, tetapi itu membutuhkan puluhan bahkan ratusan ribu tahun budidaya, mustahil untuk melakukannya di bumi, kita paling banyak bisa mencapai level roh terhubung di sini. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Gexin dan Wang Xiaoyun menghela nafas lega. Mereka takut Chen Fan akan mengumumkan keberadaan kekuatan besar di bumi, takut kenyataan yang tidak terbayangkan. Seperti itu akan mengganggu pikiran mereka. Kekuatan para penggarap ini jauh melampaui imajinasi terliar mereka. Jadi, apa perbedaan antara penggarap abadi dan seniman bela diri? Anya bertanya dengan suara lembut. Ya, kamu membuatnya terdengar seperti penggarap abadi jauh lebih kuat daripada seniman bela diri, tapi apa bedanya jika itu sama sulitnya dengan seni bela diri? Chen Huaiyan memutar matanya dan menatap Chen Fan dengan bingung. Perbedaannya adalah kamu memiliki aku. Budidaya seni bela diri membutuhkan bakat dan waktu yang langka, tetapi jika kamu mengikuti teknik budidayaku, kamu juga bisa menjadi penggarap abadi yang sukses. Kata Chen Fan dengan tenang. Apa? Semua orang terkejut. Orang tua Chen Huaiyan sangat terkejut sehingga dia menjatuhkan cangkir tehnya ke tanah dan bahkan tidak menyadarinya. Sebaliknya, dia hampir melompat dari kursinya dan menatap Chen Fan dengan tatapan tidak percaya. Maksudmu siapapun bisa melakukannya, termasuk aku? Chen Huaiyan bertanya dengan suara gemetar. Matanya tertuju pada wajah Chen Fan. Kunci dari budidaya abadi adalah Dao abadi. Dengan itu, makhluk apapun, tua atau muda,
besar atau kecil dapat meningkatkan tingkat pencapaian mereka dengan cepat. Ini jauh lebih cepat dan lebih efektif daripada budidaya seni bela diri. Chen Fan berkata dengan ringan, karena rendahnya persyaratan untuk budidaya abadi, umat manusia bisa saja menyapu seluruh alam semesta dan menyematkan semua ras lain di bawah jempolnya. Jumlah manusia abadi yang sempurna begitu banyak sehingga mereka membentuk kekuatan dahsyat yang mendominasi alam semesta. Manusia surgawi adalah makhluk paling kuat di alam semesta dan praktis tak terkalahkan. Keheranan dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah Chen Gexin dan yang lainnya. Jauh di lubuk hati, arus emosi yang kuat bergolak di dalam diri mereka. Mereka semua tahu apa arti kata-kata Chen Fan bagi dunia. Jika ada orang yang bisa menjadi seorang kultivator dan bisa menjadi lebih kuat dari seorang seniman bela diri, berapa banyak kultivator yang ada di dunia ini? 7 miliar. Pikiran itu membuat punggung Chen Huaiyan merinding. Perubahan dramatis seperti ini akan mengubah jalannya sejarah umat manusia dan sepenuhnya mencabut dinamika kekuasaan yang ada saat ini. Bahkan seorang veteran berpengalaman dari dunia yang penuh gejolak seperti Chen Huaiyan tidak bisa menahan gemetar tak terkendali. Mereka hanyalah orang-orang biasa dan tidak sanggup menanggung beban rahasia semacam itu. Yah, budidaya abadi membutuhkan roh ki, dan bumi kekurangannya. Tidak mungkin untuk mendukung begitu banyak pembudidaya sekaligus. Saya hanya akan mengajari kalian beberapa seni dasar untuk saat ini. Saya rasa keluarga Chen belum siap untuk itu, apapun yang lebih dari itu. Chen Fan akhirnya berkata dengan berat.